Saudara anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut TNI sebagai gerombolan. Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman memerintahkan para prajurit TNI Angkatan Darat untuk ramai-ramai memprotes pernyataan itu. Apakah langkah ini untuk menggerakkan prajuritnya yang dinilai sakit hati sudah tepat? Kami akan membahasnya bersama pengamat militer Ridwan Habib. Bung Ridwan, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, kita ketahui bahwa tersebar video maupun juga rekaman suara arahan dari Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman untuk prajurit TNI Angkatan Darat yang memprotes pernyataan Effendi Simbolon. Komentar Anda? Yang pertama memang saya kira pernyataan Pak Effendi Simbolon itu kurang pantas ya. Di mana kurang pantasnya, Anda bisa sebutkan? Disampaikan. Ada beberapa kan soal misalnya anak dari Jenderal Dudung, soal TNI gerombolan, soal ormas dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa mengelaborasi soal ini. Iya, maksud saya yang diprotes oleh teman-teman TNI Angkatan Darat. Penyebutan gerombolan dan ormas itu saya kira kurang pas, dan Effendi Simbolon kan juga sudah meminta maaf secara ini ya Mas Aiman kan, dalam forum jumpa pers bagaimana permintaan dari teman-teman Angkatan Darat itu. Jadi dari sisi kata-kata gerombolan itu memang ya kurang tepat lah untuk disampaikan. Akan tetapi yang menarik adalah pada saat itu disampaikan sebenarnya ada Panglima TNI Mas Aiman di forum yang sama, dan sebenarnya Panglima TNI lah sebagai pimpinan TNI berhak untuk langsung menanggapi, karena waktu itu kan yang hadir Panglima TNI. Dan Panglima TNI Andika Perkasa, Jenderal Andika Perkasa juga setelah ada rapat dengar pendapat itu, begitu di luar forum kan beliau juga menanggapi pernyataan Pak Effendi Simbolon. Tentu saja ditanggapi secara proporsional, dan kita tidak melihat gurat kemarahan Jenderal Andika saat itu. Padahal itu disampaikan langsung di depan Panglima TNI. Jadi apa yang Anda baca di sini? Pak Dudung begitu reaktif ya, sementara Jenderal Andika Perkasa saya tidak melihat secara detail, tapi rasanya tidak mengomentari soal gerombolan itu. Iya betul, dan komentarnya ini kan juga tidak serta-merta, misalnya sehari setelahnya. Kan rapatnya kan sudah cukup lama. Oke, kita akan lanjutkan nanti Bung Ridwan. Setelah ini kita akan lanjutkan pertanyaan saya tadi untuk kita elaborasi lagi, untuk saya tanyakan lagi kepada Anda selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kemudian terjadi, apa yang membuat reaksinya berbeda antara Jenderal Andika dengan Jenderal Dudung terkait dengan pernyataan Effendi Simbolon yang menyatakan TNI mirip sebagai gerombolan? Ini tentu hal yang mengejutkan disampaikan oleh Bung Effendi Simbolon. Ya, dan itu jelas sudah meminta maaf kan. Dan kami sendiri juga menganggap itu kata-kata yang kurang tepat lah sampaikan beliau di sana. Akan tetapi kan kejadian itu sebenarnya Mas Aiman itu tanggal 5 September. Dan perlu waktu sekitar 7 hari ya, karena video-video yang viral itu kan kemarin tanggal 12 kalau tidak salah, mulai tanggal 11 tanggal 12. Artinya tidak serta-merta sehari setelah misalnya acara itu terjadi. Nah, maksud saya, apakah kemarahan teman-teman TNI Angkatan Darat ini spontanitas atau memang ini adalah perintah dari pimpinan? Dan kalau kemudian ini perintah dari pimpinan, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah Panglima TNI perlu untuk melakukan semacam disposisi atau persetujuan atas perintah itu? Maksudnya gimana? Perlu persetujuan, disposisi? Ya, bagaimanapun kan pengguna prajurit kan Panglima TNI, betul. Tugas Kepala Staf Angkatan Darat adalah melakukan pembinaan prajurit di matranya. Jadi saya sih mendukung ya secara pribadi komplain teman-teman TNI Angkatan Darat. Oh, itu nggak masalah ya. Jadi silakan memprotes gitu, tapi dengan caranya. Karena kan begini. Wajar, betul, oke. Meskipun TNI kan dilatih untuk perang. Ketika memprotes, maka ada bayangan-bayangan yang mungkin mengerikan misalnya. Ya, karena itulah kalau memang ini sebuah kemarahan, itu wajar saja
orang boleh dong marah gitu kan. Ya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah marahnya ini sistematis by komando ataukah ini spontanitas dari teman-teman? Ini kan menjadi satu pertanyaan, karena kalau kemudian ini adalah perintah dari komando, apakah komando atas maksud saya, apakah Panglima TNI perlu mensupervisi perintah-perintah semacam ini? Ataukah hanya karena ini hanya yang protes teman-teman TNI Angkatan Darat, seolah-olah Panglima TNI tidak perlu menyetujui itu? Ini kan ranahnya memang ranah internal ya, Mas Aiman ya. Karena yang disebutkan oleh Effendi Simbolon itu adalah TNI, bukan TNI Angkatan Darat. Jadi semestinya yang marah tidak hanya TNI Angkatan Darat, mestinya kan. Karena yang disebutkan oleh Bang Effendi Simbolon kan TNI, tidak menyebut angkatan. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana lain? Angkatan Laut, Angkatan Udara, kenapa mereka tidak membuat video kemarahan yang kemudian secara beruntun viral di mana-mana itu? Ini kan jadi pertanyaan publik, loh kok yang marah cuma Angkatan Darat? Padahal yang disebut adalah TNI-nya. Mestinya kan Panglima TNI dong yang kemudian bereaksi keras soal itu. Ya ini menjadi pertanyaan juga kami di pengamat bahwa kenapa kemudian ini seolah-olah yang marah hanya Angkatan Darat, mestinya yang marah semuanya. Karena yang disebut oleh Bang Effendi Simbolon tidak spesifik ke angkatan tertentu. Iya, tentu ada hal-hal lain kan, tidak hanya berdiri sendiri soal gerombolan. Ada juga mungkin soal pribadi terkait dengan anaknya yang kemudian tidak masuk akmil yang saya disebutkan juga. Lalu kemudian ada juga hal-hal lain yang terkait dengan ketidakharmonisan antara Panglima dengan Kasat ya. Tentu ini menjadi hal yang jadi satu. Itukah kemudian yang dirasakan? Saya melihat dari semua video yang dibuat, halo? Ya, silakan Bung Ridwan. Dari semua video yang dibuat oleh teman-teman Angkatan Darat, itu semuanya satu narasi, yakni narasi protes atas penyebutan gerombolan dan ormas, yang itu sangat wajar kemudian untuk diprotes, ya. Karena TNI jelas bukan gerombolan, TNI bukan ormas. Saya tidak melihat ada protes terhadap yang lainnya. Jadi untuk hal itu wajar untuk marah memprotes begitu ya? Ya wajar memprotes. Tinggal sekarang bentuk protesnya ala TNI seperti apa? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Ya sebenarnya protes itu bisa dilayangkan resmi oleh Panglima TNI dengan bersurat kepada DPR, pada Majelis Kehormatan DPR, bersurat resmi atas nama TNI, tanda tangan Panglima TNI, dan itu saya tidak tahu apakah itu dilakukan. Tampaknya belum dilakukan. Ada pihak lain yang kemudian melaporkan. Besok akan disidangkan mulai. Ya, saya tidak tahu apakah itu dari TNI ataukah pihak lain ya. Bukan, sejauh pengetahuan saya bukan. Ya. Ya, akan tetapi mekanismenya sebenarnya boleh-boleh saja. TNI bersurat keberatan terhadap ucapan Bang Oke. Jadi yang harus dilakukan sesungguhnya ada mekanisme untuk keberatan, yakni melaporkan. Bahkan Panglima TNI sendiri pun bisa melaporkan secara langsung ke MKD DPR. Bisa bersurat sebagai bagian dari protes TNI secara institusi ya, resmi gitu. Karena kan itu disampaikan juga di depan muka Panglima TNI, bahkan Panglima TNI sendiri mendengar langsung gitu kan, saat itu juga gitu. Oke, berarti di sini saya menginformasi bahwa apa yang dilakukan pengarahan oleh Jenderal Dudung tidak offside menurut Anda, tidak berlebihan. Saya tidak melihat itu sesuatu yang berlebihan ya. Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, memberikan pengarahan dalam fungsi pembinaannya sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Yang saya pertanyakan adalah apakah memang hal seperti itu perlu persetujuan Panglima atau tidak? Kalau ini kemudian menimbulkan kemarahan TNI, kenapa teman-teman TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara tidak membuat video serupa? Apakah karena tidak ada perintah kepala stafnya atau bagaimana? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman di luar yang selama ini meneliti tentang militer. Baik. Dan untuk mengakhiri semua ini, karena ini semua sudah minta maaf, meskipun juga masih ada ganjalan rupanya karena Effendi Simbolon tidak bisa menemui Jenderal Dudung. Apa yang seharusnya dilakukan terkait hal ini? Ya, saya kira Effendi Simbolon sudah meminta maaf. Tentu saya yakin Jenderal Dudung adalah jenderal yang punya kelapangan hati untuk memaafkan, karena ini juga bagian dari fungsi TNI yang manunggal dengan rakyat ya. Bagaimanapun kan Pak Effendi Simbolon punya konstituen juga, dia bisa terpilih menjadi anggota DPR karena dipilih orang juga.
Karena itu ya sudahlah, saling memaafkan sudah terjadi dan menjadi pelajaran semua pihak saya kira untuk apapun posisinya menata hati-hati dengan kalimat dan sebagainya. Baik, ini pelajaran mahal karena ini juga terkait dengan proporsionalitas dari data fakta yang kemudian disampaikan. Kalau kemudian tadi disebutkan misalnya Effendi Simbolon menuduh sebagai gerombolan, data dan fakta apa yang kemudian dimiliki sehingga bisa menyebutkan itu yang kemudian tidak tergambarkan dalam pertanyaan kemarin di DPR. Begitu ya, Bung Ridwan ya? Ya tidak pantas lah disebut sebagai Pak Effendi itu. Ya, apalagi tanpa data, begitu kan? Itu Anda mau menggarisbawahi itu, apalagi tanpa data. Kurang tepat ya, kurang pantas ya. Baik, hanya disebutkan ketidakpatuhan, tapi ketidakpatuhan apa dan lain sebagainya tidak detil kemudian disebutkan kemarin. Baik, terima kasih Bung Ridwan Habib, pengamat intelijen terkait dengan pernyataan dari Effendi Simbolon yang menyebut TNI sebagai gerombolan lebih-lebih dari ormas. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.